Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu Rp1.000. Dapatkannya di toko-toko yang berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Ya. Untuk kali ini guys, kita bakal mereaksi tentang ya, ada larangan ya untuk buka warteg di sekitar proyek IKN ya. Nah, tetapi sebelum itu ya, terima kasih kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacis. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita Sikat terus. sikat. Yes. Nah, jadi guys, gimana pendapat kalian? Adakah ini benar ya tentang nggak bisa buka warteg ya? Warteg Ataupun, ya. ataupun IKN. warteg itu ada beberapa spesifikasi yang perlu dituruti supaya menjadikannya bisa untuk dibuka di IKN Nusantara gitu. Tapi Pak Ci, kita harus ingat ya, kalau di Indonesia itu memang udah terkenal dengan warteg ya. Dan ini seharusnya ada di mana-mana tempat di Indonesia. Sedangkan warteg ini juga ada di Malaysia ya, karena ciri khas warteg itu memang Indonesia. Jadi kenapa di IKN nggak bisa? Itu menjadi pertanyaan kita ya untuk kali ini guys. Jadi harusnya kita ada pencerahan ya untuk melihat sendiri kenapa ya. Pertanyaan itu sangat-sangat memberikan kita rasa curious ya, pengen tahu ya kenapa warteg dilarang di IKN. Dan jadi ini nggak juga perlu berita ini berkenaan pada bulan 1 lagi ya, bulan 1 yang lalu lagi, dan ini kita pengen lihat nih guys. Alasan Menteri PUPR larang ada warteg di sekitar proyek IKN. Teman Alinea, beberapa waktu lalu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyinggung soal warteg atau warung Tegal tidak boleh ada di sekitar proyek pembangunan IKN Nusantara. Hal yang sama juga berlaku bagi bedeng-bedeng yang biasanya menjadi tempat beristirahat para pekerja proyek. Menurut Pak Bas, hal ini demi menghindari kesan kumuh di tengah lokasi proyek-proyek pembangunan ibu kota baru. Padahal, warteg menjadi layanan gastronomi atau kuliner dengan jaringan sangat luas di Indonesia. Tercatat ada sekitar 40.000 pengusaha warteg di seluruh Indonesia. Menanggapi hal ini, Ketua Koperasi Warteg Nusantara atau Kowantara, Mukroni mengatakan, bisnis warteg sendiri akan selalu merambah kemanapun untuk memberikan sajian rumahan dengan harga yang terjangkau, termasuk di ibu kota baru. Nah, menurut teman Alinea, apakah kehadiran warteg diperlukan di IKN Nusantara? Kalau aku perlu Pak Ci sebenarnya. Nih, perbedaan 12 pekerja konstruksi 12 juta ya keseluruhan. Gimana nih kiraannya nih? Tapi sebenarnya untuk pekerja-pekerja konstruksi ini kan mereka sebenarnya perlukan warteg juga lah guys. Kita pun begitu juga, kita pengen cari yang apa kalau untuk makanan senang, seharian itu yang mudah diakses, murah. Nah, gitu guys. Kita lanjut lagi Pak Ci. Warteg bakal dilarang di IKN karena dianggap kumuh. Ini menarik nih. Saya sebagai warteg lovers tersinggung dikit, nggak ngaruh. Emang IKN ini akan jadi tempat apa sih? Sebenarnya sama Liputan 6 dan Antara. Kita baca bareng-bareng. IKN di 2045 bakal dihuni 2 juta orang. Ada taksi terbang dan angkot listrik. Makanya emang akan jadi tempat yang canggih banget nih. Saking canggihnya sampai nggak boleh ada warteg. Maka racingnya robot semua? Bukan nih. IKN rencananya akan jadi pusat pemerintahan. Jadi ya orang-orang pemerintahan, ASN, presiden akan tinggal di sana. Dan ini eksklusif. Cuma buat 2 juta orang doang.
doang. Sebagai perbandingan, di Jakarta itu warganya ada sekitar 10 juta orang. Padahal Jakarta luasnya 4 kali lipat lebih kecil daripada IKN. Katanya sengaja dibatasin cuma 2 juta orang supaya kualitas hidupnya terjaga dan pertumbuhan ekonominya bagus. Saya nggak tahu nih, kalau IKN warganya udah lebih dari 2 juta, mereka akan ngapain? Soalnya kalau disuruh battle royale kayak Hunger Games serem juga. Nah, semoga bukan cuma IKN aja nih yang dapat perhatian kayak gini. Semoga semua kota di Indonesia kualitas hidupnya makin bagus dan ekonominya juga berkembang. Amin. Kalau menurut kau gimana? Kamu mau nggak tinggal di IKN? Warteg bakal dilarang. Oh gitu. Oke. Maksudnya untuk menjaga quality hidup ya. Mari dapat kita continue dulu dan kita akan teruskan dan kita akan komen. Tahu nggak, warteg dilarang di IKN loh. Nah, dalam proses pembangunan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono memastikan tidak akan ada warteg atau warung Tegal di sekitar proyek Ibu Kota Negara atau IKN untuk para pekerja. Pemerintah bakal nyiapin dapur umum untuk para pekerja konstruksi. Buat aku maksudnya nih, udah tiap hari disiapin. makan di warteg. Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh hidup tanpa adanya warteg. Selain murah, makanan warteg tuh kayak lebih gimana gitu. Rasanya tuh kayak makanan rumahan. Variasi. Selain warteg, bedeng-bedeng juga bakal dilarang ya. Jadi nanti semua pekerja dibikinin rusun untuk tinggal. Nah, Basuki sendiri bilang di bulan Maret 2024 ini bakal ada 16.000 pekerja proyek. Semua masuk ke rusun biar semuanya tertib. Hal ini dilakuin biar nggak ada kekumuhan. Tujuannya sih baik ya, biar semua lebih higienis juga, nggak banyak penyakit. Tapi aku pribadi nih, aku nggak apa-apa deh, resiko dikit demi bisa makan warteg tiap hari. Asal wartegnya bersih, kayaknya nggak masalah deh ya. Kalian di sini pada makan warteg nggak sih? Apa cuma aku doang ya, yang makan nasi telur cuma 10.000? Mungkin bukan konsepnya masih ada warteg, tetapi wartegnya itu udah dibikin macam tempat Hygiene lah. tempat Bersih yang lah, bersih kayak gitu. Yang memang kata orang seperti resto untuk, tapi iannya warteg, gitu guys. warteg, tapi yang lebih diberikan perhatian gitu. Betul. Warteg tak diizinkan masuk IKN. Para pengusaha warung Tegal atau warteg tak setuju dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tentang larangan izin usaha warteg di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan alasan kebersihan. Dari adanya pernyataan tersebut, Ketua Koperasi Warteg Nusantara Mukroni menyebut bahwa para pedagang warteg telah menyadari pentingnya menjaga kebersihan. Selain warteg, Menteri PUPR yang kerap disapa dengan Pak Bas itu juga melarang adanya bangunan benteng yang kerap dijadikan tempat berteduh pekerja proyek sehingga membuat kumuh. Sebagai ganti dari ketidakadaan warteg di IKN, semua makanan bagi para pekerja dipasok melalui dapur umum yang tersedia. Para pekerja proyek juga diberikan fasilitas rusun untuk tinggal demi menjaga ketertiban. Jadi, kayaknya jika nanti IKN sudah diresmikan, tidak menutup kemungkinan warteg juga bisa buka di IKN ya dengan syarat meningkatkan kebersihan. Ya, begitu maksud aku. Maksudnya ketika proyek ini saja, guys. Begitu guys. Maksudnya Karena pasti untuk akan meninggalkan kesan. betul untuk dipastikan tempat itu sentiasa terjaga dengan kebersihannya. Baru kita gitu. paham guys. Ya, Begini. ketika ada proyek ini saja Baci. Tapi kalau sudah IKN itu benar-benar bisa, fasilitasnya bagus, semua udah akan masuk juga warteg. Tapi aku pasti harganya pasti lebih tinggi. Udah pasti guys. Tapi konsepnya mungkin disediakan seperti kios. Kios itu yang sudah dibikin siap-siap, yang ada tempat penyuciannya, tempat penyediaan makanannya, mungkin begitulah kayaknya. Jadi setiap tempat tuh ada kios-kiosnya sendiri untuk meletakkan warteg. Gitu guys. Tapi itu udah nggak jadi warung Baci. Itu udah jadi kios ya. Tapi dipanggil sebagai warung modern kan warung Tegal ya. Jadi Wah. pasti beda banget ya dengan apa yang kita pikirkan tadi. Nah, gitu. Iya betul. Karena namanya udah warteg, jadi harusnya warung, mudah-mudahan warung lah. Ya, tapi mungkin lebih kepada sedikit teknologi dan juga kemodernan lah ya. Dari segi hygiene, kebersihan, ya pasti akan orang bilang akan diperbaiki lagi ya. Aku percaya itu sebenarnya apa yang Pak Basuki itu bikin sebenarnya adalah dia udah melihat sebelum ini dan juga ke depan. Ya, sebelum ini pastinya bila ada warteg dan juga bendeng-bendeng ini, itu membuat banyak ya kumuhan, kebersihan gak terjaga, dan juga pasti ramai orang sakit. Jadi apabila dia melihat ini, dia menutup itu semua, tidak membenarkan warteg, apa semua itu sebenarnya adalah untuk kebaikan semua. Ya, karena masih banyak juga lagi tempat untuk membeli, tempat untuk makan ya, karena dia bukannya menutup warteg itu
tetapi nggak menyiapin yang lain, tetapi dia udah siapin sesuatu, yaitu dapur umum untuk semua pekerja. Nah, dan juga tempat tinggal untuk semua pekerja. So, bagi aku itu adalah penyelesaian, dan juga itu adalah salah satu ide yang sangat bernas untuk orang-orang yang bekerja. Karena ya orang bekerja ini harusnya kesehatan harus dijaga, ya, keselesaan juga harus dijaga, fasilitas juga harus dijaga. Jadi that's why lah Pak Basuki sebenarnya berpikiran ke depan. Ya, jadi bagi yang nggak paham itu mungkin mereka akan bilang warteg ini nggak harus ada di IKN, nggak, harusnya ada, tapi bukan sekarang. Gitu. Untuk menjaga lingkungan juga. Maksudnya dia coba mencapai standar dalam pembinaan construction seperti yang ada di Singapura juga gitu guys. Ya gitu. Sebenarnya dia pengen dapat level itu. Ya, betul. Jadi guys, nah gimana pendapat kalian? Sila komentar di bawah. Insya Allah kita bakal baca satu persatu nanti. Terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini, Maci, ya. Yes, itu saja daripada video. Sekiranya kalian ada lagi seperti video untuk direaksi, just komen dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya, itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.